Talang ini mengaliri 800 hektar. Iya. Nah, bagaimana tidak? Jadi betul-betul pencegahan itu penting. Kalau sudah minta bagaimana ini, semoga ini dari Balai Besar Pompengan Jendela dapat melihat supaya Sungai Karyango ini ada yang petugas yang kelola, artinya minimal penjaga. Kalau begini terus-terus, setiap ada sampah dibebankan kepada pemerintah tempat, saya rasa kami juga ini, karena ini ranahnya provinsi, bukan ranahnya kabupaten, tolong Bapak yang dari Pompengan Jendela, dulu ada warga yang korban di mangsa buaya, tepatnya di sungai. Ini sampahnya Pak mungkin sudah tebal. Ya, kemungkinan antara 2 meter dan sedangkan mata pencahariannya dia adalah cuma di sawah. Dari arah sini di sebelah petugasnya sampai makan di bawah, kasihan. Jumpa lagi. Nah, tadi ini jam 3 ya, jelang sholat azhar. Nah, sekarang sudah pukul 16 lewat ya, jam 4 lewat menit kurang lebih. Nah, ini ternyata saya kembali ke sini. Karena tadi waktunya sholat dan saya mau pulang mandi. Sebenarnya persiapan KNR kan, tetapi karena mama belum pulang, ada kegiatan keluarga, jadi harus tunggu dulu baru pamit. Nah, saya merespon keadaan yang ada untuk klarifikasi juga ya. Jatuh dulu. Jatuh dulu. Oke, jangan sampai itu bukan sampah masyarakat, sampah yang ini ya. Saya lihat tadi banyak ranting, bambu, ya tapi tetap. Nah, wah ini rupanya sampah-sampahnya. Kita lihat lagi ya. Ini irigasi. Nah, jembatan di atas jembatan ini. Ya apa? Sungai di atas jembatan. Sungai di atas sungai. Oke. Assalamualaikum. Selamat sore semua. Adek. Wah, dari tadi ini ini alhamdulillah sudah agak longgar dibanding sebelumnya. Nah, ini ada kelapa juga. Itu memang sebagian dari ranting-ranting yang mendominasi ya sampah-sampah organik. Nah, itu ada yang terurai juga nantinya, tetapi ini akan menyumbat sungai-sungai ini. Ini kita lihat banyak bambu dan juga botol-botol. Nah, botol bekas, nah itu kan limbah yang bisa diolah. Nah, ini penanggulangan ceritanya. Jadi memang biasa kita dengar ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Mungkin kalimat itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini, bahwa ya betul-betul dimana pencegahan itu penting ya, mitigasi kita mencegah seperti sebelum apa yang ada ya sekarang ini ya, penting sekali. Ini kasihan kan ya, ini yang bekerja di bawah di sini itu mempertaruhkan keselamatannya. Nah, jadi penting sekali. Assalamualaikum Om. Iya, bagaimana pandangan Om dengan keadaan begini? Ini kami sudah berusaha bagaimana menyelamatkan talang ini dari sampah-sampah yang hasil banjir kemarin. Jadi kami dari pemerintah desa bersama dengan pemerintah kecamatan, begitu juga dengan BPDPSDA, mengupayakan dan melibatkan masyarakat untuk membersihkan ini. Karena ini sangat membahayakan. Kalau talang ini bobol, otomatis 2 kecamatan yang kena terdampak daripada kerusakan talang ini. Jadi kami tetap berusaha
bagaimana melibatkan masyarakat terutama ini, karena ini sangat parah. Barusan kali ini baru ada kejadian iya semacam ini. Jadi baru-baru tadi Bapak Camat dan Pak Sekam bersama-sama kami dengan Bapak Kepala BPD PSDA Jarawadi untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kebobolan pada tanggul. Jadi begitu. Terima kasih. Sekarang jadi sudah di tahap penanggulangan kalau begini Pak Di? Sudah. Ya, jadi di sini mungkin kata-kata itu yang bagaimana mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya. Tapi kalau kita lihat ini Pak, kebanyakan ranting-ranting di istilahnya memang mungkin dampak banjir. Ini kiriman dari Kabupaten Sidrap. Oh, kiriman. Kebetulan semua air-air dari Sidrap melalui Sungai Karyang. Jadi bukan semata apa karena mungkin sebagian kecil masyarakat yang tidak peduli dengan buang sampah, bukan Pak Di? Tidak. Bukan. Ini terjadinya banjir di seluruh pelosok-pelosok yang kerendahan sehingga air itu meluap. Terjadilah sampah-sampah ini mengalir tanpa disengaja. Tapi memang ada Pak Di ke sampah-sampah botol-botol plastik ini. Ini yang sampah-sampah botol begini, ini kan dari Kabupaten Sidrap. Kita tidak tahu apakah ada unsur kesengajaan. Jelas bahwa sampah-sampah ini bukan dari Kabupaten Pindrang. Oh, bukan. Ya, tapi ini adalah kiriman dari kabupaten tetangga. Oh iya. Tapi Pak, dari mana kita? Saya Pak? dari sini Kepala Desa Panandrang. Oh, kepala desa. Tepatnya di wilayah ini. Oke. Dengan siapa namanya Pak? Saya Baharudin Pasi. Parudin Pasi. Ya, siap. Oke Pak, ini saya lihat tadi jam 3 saya lihat di sini sebelum asar ini sudah ada kegiatan begini sampai sekarang ini. Dari pagi saya di sini. Dari pagi. Kemarin juga Pak? Bukan? Tidak. Oh tidak. Hari Memang ini baru mulai hari ini. Kebetulan yang lebih-lebih di sini, yang berani turun di sini hanya warga saya. Karena 7 bulannya lalu ada warga yang korban di mangsa buaya, tepatnya di sungai. Oh di sungai Pak? Ke atas, baru-baru. Tapi orang berani turun Pak? Begitulah. Wah. Karena dia sudah berbaur. Karena semua di sini memang kerjanya di laut, di sungai. Oh di sungai. Dia mentangkai ikan di sungai. Memang swadaya masyarakat apa Di? Swadaya masyarakat. Swadaya Oh iya. Terima kasih Pak. Kami dari Endrekang Pak ini. Siap. Terima kasih. Ini juga Endrekang kan juga dari sini. Iya. Endrekang juga juga. Oh, Endrekang juga mengalir Sungai Sadang begitu. Sian. Jadi tetap walaupun tadi memang ini karena Pak Lurah tadi Pak Di? Pak Desa tadi Pak De sampaikan bahwa ini ini bukan dari kelalaian masyarakat. Bukan dari kelalaian masyarakat. Tapi memang ini sampah mengalir dari kabupaten lain, Kabupaten Sidrap. Iya. Jadi saya tadi klarifikasi kalau begitu video saya karena narasinya terkait edukasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah kepada di sini di sungai lah. Nah, namun tetap perlu itu. Tetap edukasinya kepada masyarakat. Cuma narasinya tadi yang salah bahwa ini sampah ini, tapi memang karena ternyata sudah ada banjir dan ya ketika airnya meluap dua kecamatan Maturobulu dan Kecamatan Sukpa. Nah, ini rawan sekali Pak. Kalau tadi ini misalnya sampahnya bisa-bisa ini itu yang kita khawatirkan. Kebetulan ini talang pakai 2 tiang. 2 tiang. Kalau tiangnya ini bobol, rebah, otomatis terdampak kepada 800 hektar di 2 kecamatan yang tidak bisa dikelola lagi. Iya. Ini Pak, semoga ini karena sudah masyarakat ini sejak dari pagi jam 8 kan sudah ada di tempat. Dan ini mempertaruhkan nyawa juga ini. Betul sekali. Jadi tadi masalah sampah ini walaupun dari Pak D menyampaikan bahwa ini dari banjir sebelumnya, tetapi tetap penting itu bagaimana sampahnya agar tidak dibuang di sungai. Nah, untuk mengantisipasi. Kami dari Desa Panandrang sudah ada TPS 3R. Jadi sampah-sampah itu sudah ada yang ambil. Oh iya. Jadi satupun yang warga saya yang membuang sampah di sini tidak ada. Tidak ada Pak Di. Karena ada kita bentuk pengelolaan sampah. Sisa simpan di depan rumah, ada yang menjemput. Ya betul itu Pak. Jadi yang jatuh di tengah ini adalah yang naik mobil sengaja kasih turun orang dari luar, dari Pare-Pare, melintas, ya buang di sini. Padahal memang sudah banyak yang potensi ini menyangkut sampah-sampah ini karena ranting-ranting. Kalau ranting-ranting ini dari atas. Dari atas.
bukan dari sini, dari Bukan dari luar sini. kabupaten ini. Oh, dalam mungkin nih Pak Di sudah Dalam-dalam. tebal Ini kedalam 4 meter. 4 meter. Nah, ini sampahnya Pak mungkin sudah tebal di Ya, kemungkinan antara 2 meter dan 2 meter. 1 meter ini ketebalan. meter. Karena ini sampah baru sekitar 1 minggu. Betul kan? Iya, 1 minggu. Yang jadi masalah ini bambu-bambu ini hasil daripada dampak longsornya tanah-tanah yang ada di perkebunan melalui Sungai Karyango ini. Jadi ini juga ranting-ranting sama bambu bukan kesengajaan. Iya, bukan Ini faktor daripada longsor. longsor. Nah, Masyarakat sudah sadar sebenarnya. ya alhamdulillah Pak Di. Ya itu mami mungkin cuma tetap perlu disampaikan itu tadi. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi melihat kondisi yang ada, ya begini kejadian ketika ada hal-hal yang menyangkut tadi masalah pembuangan sampah tidak pada tempatnya, dan sudah ada TPS tadi di sini. Sudah. Dan bagaimana sebelum ke TPA sampah-sampah itu sudah sebaiknya dipilah dari rumah, sampah organik dan anorganik. Nah, Sisa jadi ini dua. Iya. Sebelah sini adalah Kelurahan Padaidi, sebelah sini Desa Penandrang. bisa Penandrang. Iya. Jadi sebenarnya kalau ada sampah-sampah yang mendekat di sini bukan warga Padaidi, bukan warga Penandrang. Iya. Tapi ini memang biasanya tengah malam buang sampah. Tengah malamnya ada penyusup buang sampah. Wah. Jadi harap kepedulian tak semua. Ya, masalah seperti ini mari kita tanggulangi bersama. Bahkan untuk mengantisipasi ya sampai ke situ. Kita harus mengantisipasi ya sebelum terjadinya yang nantinya berdampak kepada masyarakat dan bisa berpotensi kerusakan lebih parah ini. Sekarang lebih parah yang saya bilang tadi, yang paling kita utamakan menyelamatkan talang. Ya, menyelamatkan talang. Ini talang mengairi 800 hektar di 2 kecamatan. Jadi kapan ini bobol, otomatis yang 2 kecamatan ini areal persawahan tidak bisa lagi tak manfaatkan. Mau Ya, tidak- Alhamdulillah ini masyarakat berusaha bagaimana ini sampah-sampah di depan talang ini kita bisa buang. Iya. Daripada sampai roboh ini terbawa ini terus Itulah. terdorong. Ini Nah, kan ada 2 tiang, Iya. ada 2 tiang. Jadi kami dengan bersama Bapak Camat tadi pagi sudah mulai di sini. Hanya kebetulan tadi pagi beliau ada keperluan, beliau pamit untuk sementara. oh iya. Ya, bisa-bisa sampai berdampak ke ekonomi kalau begini ceritanya Betul, Pak. betul, betul. Karena tadi ini masalah apa lagi istilahnya nih? Talang. Talang ini mengaliri 800 hektar. 800 hektar. Iya. Nah, bagaimana tidak? Jadi betul-betul pencegahan itu penting. Kalau Kami sudah juga minta bagaimana ini, semoga ini dari Balai Besar Iya. Pompengan Jeleberang dapat melihat supaya Sungai Karyango ini ada yang petugas yang kelola, artinya minimal penjaga. Kalau begini terus-terus, setiap ada sampah dibebankan kepada pemerintah setempat, saya rasa kami juga ini repot. Ya. Maunya ada kerjasama antara, karena ini ranahnya provinsi, Iya. bukan ranahnya kabupaten. Tolong Bapak yang dari Pompengan Jeleberang bisa memperhatikan dan mempertimbangkan bagaimana kalau ada sampah-sampah di sungai ini, ada alat yang bisa membuang tanpa menggunakan tenaga manusia kayak begini. Iya. Tadi saya bilang Pak ini resikonya fatal juga Sangat nih kalau fatal Iya. sekali. Yang saya bilang tadi 6 bulan yang lalu warga saya di Bangsa Buaya pas di sini. Masa buaya. Di Dalam Bangsa rangka Buaya. membersihkan ini Pak. Tidak, dia Bukan. turun mandi, Mandi, langsung diterkam buaya. buaya. Nah, tapi resiko besar kalau itu masyarakat ini berani nih sampai turun di bawah ini. Ini yang saya bilang Iya. tadi, kebetulan yang ini Iya. sudah berbaur. Oh, sudah Karena berbaur, ya. Pekerjaannya sehari-harinya di sungai. Di sungai. Karena dia Ya. tangkap ikan. Merasa memang sudah ada Ya, keterikatan begitulah, sosial keterikatan dengan sosial. kondisi lingkungan seperti ini. Nah, jiwanya terpanggil. Nah, karena memang bagi ibarat lahannya mereka ini Pak Di. Ya, Ya, lahannya mereka- memang. lahannya mereka. Kebetulan cuma satu saja RW yang bisa. Yang RW lain di antara sekian desa, hanya RW 4 yang berani turun. Ya, Karena rata-rata laki-laki di sana pekerjaannya kalau malam turun ke sungai untuk mencari nafkah. ya. Alhamdulillah ya
hasil dari sungai itulah tangkapan ikannya jual di pasar. Oh, itu Bang tadi harapannya tadi ada yang bertanggung jawab terkait sungai ini. Itu minimal dari provinsi, kebetulan ranahnya provinsi, Iya. dapat berpikir dan melihat langsung kalau semacam begini, sampah semacam ini manusia, pakai tenaga manusia itu rumit. Maunya ada alat standby. Bahwa kalau sampah semacam ini sudah susah sekali kita bisa atasi, maka alat yang goyang. Coba kita lihat, kasihan. Ya Pak, masalah tadi ya alatnya harus standby karena kalau hal-hal seperti ini memang tidak mungkin masih susah untuk dihindari karena termasuk tadi sampah-sampah terbawa arus sungai dari Sidrap. Nah, seperti itu. Kalau kita biarkan begini, hari-hari kita kerja. Iya. Karena di Talang ini mungkin perencanaannya saya tidak tahu kenapa bisa pasang 2 tiang pas di tengah sungai. Iya. Jadi kalau ada yang sampah yang mengalir dari atas otomatis nyangkut. Itulah yang membuat kami selalu boleh dikata tiap bulan kita kerja begini. Tiap bulan Pak Di. Nah, subhanallah. Tadi saya barusan lewat Pak, saya langsung respon ini ternyata wah, banyak masyarakat yang bersama-sama di bawah di sawah. Kalau itu sudah tidak berjalan, bagaimana penanggulang ekonomi secara nasional? Ini otomatis sangat terganggu. Iya. Terima kasih banyak Pak Desa. Siap. Selamat semua. Iya. Semoga ya. Assalamualaikum. Oke. Iya. Nah, oke Pak Desa. Oke. Baik, saya dokumentasikan saja. Mungkin mohon maaf saya tidak turut serta membantu masyarakat, tetapi cukup di sini mungkin bagian dokumentasi bagaimana harapan Pak Desa tadi. Ya ada respon dari pusat terkait ya penanganan yang perlu diperhatikan di tempat ini ya, seperti tadi alat untuk masyarakat melakukan penertiban sampah-sampah di sini ya supaya tidak mengganggu ini yang rawan. Oke, saya buat video saja. Dari arah sini sudah tadi diusahakan, namun saya lihat bergeser ke arah ini di sebelah. Ini ada kayu besar ini yang perlu digeser dulu. Ini penjaga sungai, Bapak penjaga sungai mengkonfirmasi kejadian ini dengan harapan yang sama tadi kepada pusat. Artinya ada alat yang bisa diberikan untuk penanggulangan hal-hal seperti ini. Ini petugasnya sampai makan di bawah, kasihan.